Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya rahasia di balik hidup yang benar-benar bahagia dan penuh makna? Terus di sisi lain, kok ada ya orang yang kayaknya kejebak terus dalam penderitaan? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka berpikir kuno dari Imam Abu Laits al-Samarkandi yang ternyata masih relevan banget buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan ini kan pertanyaan abadi ya. Ini inti dari pencarian makna kita sebagai manusia. Yuk kita lihat gimana sebuah tradisi kuno justru nawarin semacam peta jalan yang luar biasa jelas. Yang mungkin aja bisa mengubah cara kita ngelihat hidup kita sekarang. Inti dari kerangka ini ada di dua istilah. Said, yang bisa kita artikan sebagai orang yang beruntung atau bahagia. Dan Syaki, yaitu orang yang celaka. Tapi ini bukan sekedar label buat ngejudge orang ya. Anggap aja ini kayak deskripsi dua jalur perjalanan yang berbeda, yang kita pilih lewat kebiasaan dan karakter kita sehari-hari. Oke, jadi dari mana semua ini bermula? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, dunia batin. Menurut pandangan ini, semua yang kita lakukan, setiap tindakan, setiap kata, itu sebetulnya cuma buah dari apa yang udah tertanam di dalam hati kita. Coba bayangin deh, hati kita itu ibarat nahkoda kapal kehidupan kita. Kemanapun si nahkoda ini mengarahkan pandangannya, mau ke arah kebaikan atau keburukan, ke hal-hal yang abadi atau yang cuma sementara, ya kesanalah seluruh perjalanan hidup kita bakal menuju. Nah, disinilah kita bisa lihat perbedaan pertama yang paling mendasar. Jalannya Said itu adalah jalan zuhud, kemampuan buat hidup di dunia tanpa diperbudak sama dunia itu sendiri. Sebaliknya, jalannya Syaki adalah jalan keterikatan. Rasa serakah dan cinta buta sama dunia inilah yang jadi akar dari semua kegelisahan. Pandangan ini ngelihat sifat-sifat kayak sombong dan serakah itu bukan cuma kelemahan karakter biasa loh, tapi dianggap sebagai penyakit hati. Sama kayak penyakit fisik, kalau penyakit batin ini dibiarin, lama-lama bakal nyebar dan akhirnya ngerusak semua aspek hidup kita. Terus pondasinya apa dong? Buat seorang Said, sumber kebahagiaan sejati itu adalah hubungan yang hidup dengan Tuhan. Lewat ibadah yang tulus, mereka justru nemuin kerendahan hati dan ketenangan batin yang nggak bisa dibeli pakai apapun. Sekarang, yuk kita lihat buahnya. Kalau dunia batin itu akarnya, maka tindakan kita sehari-hari itu adalah buah yang kelihatan. Gimana sih kondisi hati yang beda ini akhirnya muncul ke permukaan dalam hidup kita? Simpelnya gini, perbuatan kita itu cermin. Apa yang kita lakuin secara konsisten hari demi hari, pada akhirnya bakal nunjukin apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Nggak ada yang bisa disembunyiin. Kontrasnya tuh kelihatan jelas banget dalam interaksi sosial. Si Said ini jadi sumber kebaikan. Dia murah hati, penyayang, dan pengennya bermanfaat buat orang lain. Sebaliknya, si Syaki justru nyebarin energi negatif lewat sifat kikir dan kata-katanya yang tajam. Ini benar-benar cerminan dari hati yang lapang melawan hati yang sempit. Dan ini juga berlaku banget buat lingkaran pertemanan kita. Orang Said itu sadar betul milih teman yang bisa ngangkat dia ke atas. Sementara orang Syaki tanpa sadar malah ketarik sama orang-orang yang bakal narik dia ke bawah. Bener kan kata orang? Kita adalah cerminan dari 5 orang terdekat kita. Jadi, inilah 3 cermin utama karakter kita. Tindakan kita, ucapan kita, dan teman-teman kita. Kalau kamu mau tahu kondisi hati seseorang, coba deh perhatiin 3 hal ini. Nah, sekarang kita sampai ke intinya. Ada satu pengingat yang begitu kuat yang menurut Imam Al-Samarkandi bisa mengubah arah hidup kita secara total. Apa itu? Ingatlah kematian agar hati melembut. Ini bukan ajakan buat jadi sedih atau pesimis ya, sama sekali bukan. Ini soal mendapatkan perspektif. Waktu kita sadar kalau waktu kita di dunia ini terbatas, hal-hal yang tadinya terasa gede dan penting banget, tiba-tiba jadi kelihatan kecil. Nah, kesadaran inilah yang bisa melembutkan hati. Disinilah perbedaannya. Mengingat kematian itu menumbuhkan kerendahan hati dan ngebantu kita fokus pada apa yang beneran penting. Sebaliknya, melupakan kematian itu, resep jitu buat jadi sombong dan serakah, bikin kita tersesat dalam perlombaan dunia yang gak ada habisnya. Oke, jadi gimana kita menyatukan semua ini? Poin yang paling penting adalah, ini semua bukan daftar sifat yang bisa dicentang satu-satu. Ini adalah sebuah ekosistem. Semuanya saling nyambung dan saling mempengaruhi. Nah, ini dia kuncinya. Akhlak, ibadah, dan hubungan sosial itu bukan 3 pilar yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu satu jalinan yang sama. Kalau ada kelemahan di satu area, pasti bakal ngebuat area lain ikut lemah. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah pandangan hidup yang utuh, yang holistik.
Jadi alur kebahagiaan itu kira-kira begini. Dimulai dari hati yang lembut, yang lahir dari kesadaran kalau kita nggak abagi. Hati yang lembut ini kemudian ngehasilin karakter yang mulia, baik dalam tindakan maupun ucapan. Dan seluruh bangunan ini dikokohkan oleh jiwa yang selalu terhubung lewat ibadah. Pada akhirnya, kerangka ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk kita bercermin. Pertanyaannya bukan, apakah aku ini Said atau Syaki? Bukan. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, setiap hari, dengan setiap pilihan kecil yang aku buat, jalan mana sih yang sebenarnya lagi aku bangun untuk diriku sendiri?